Pengantin wanita itu menghilang di hari paling bahagia dalam hidupnya. Dan selama 20 tahun tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Dewi Puspitasari. Pada 12 Oktober 2002, Dewi Puspitasari dan Budi Hartono melangsungkan pernikahan mereka di restoran Melati di Surabaya. Pasangan muda ini telah berpacaran selama 3 tahun dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dewi, 25 tahun, bekerja di sebuah bank lokal dan bermimpi memiliki keluarga besar. Pernikahan itu berlangsung mewah dan indah. Orang tua kedua mempelai menghabiskan banyak uang untuk resepsi di restoran terbaik di kota. Lebih dari 100 tamu, termasuk kerabat, teman, dan rekan kerja, berkumpul untuk memberikan selamat kepada pasangan yang berbahagia itu tepat di jantung kota pelabuhan. Dewi tampak begitu cantik dan bersinar dalam balutan gaun putih yang ia pilih selama berbulan-bulan. Gaun itu dibuat khusus oleh seorang perancang terkenal dari Jakarta dan harganya lebih mahal dari gaji sebulannya. Namun, orang tuanya tidak ragu mengeluarkan biaya demi putri satu-satunya mereka. Budi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari istrinya. Mereka bertemu di universitas dan langsung saling menyukai. 3 tahun berpacaran hanya semakin memperkuat perasaan mereka. Pasangan muda itu merencanakan bulan madu ke Eropa dan bermimpi untuk segera memiliki anak. Resepsi dimulai pukul 6 sore dan dijadwalkan berlangsung hingga tengah malam. Para tamu menikmati hidangan tradisional, minum aneka jus, dan bersulang untuk kebahagiaan pengantin baru. Dewi dan Budi duduk di meja utama, menerima ucapan selamat. Pukul 9:30 malam, Dewi berkata kepada suaminya bahwa ia ingin mencari udara segar. Restoran itu terasa pengap karena asap rokok dan gaunnya yang ketat membuatnya sulit bernapas. Budi menawarkan untuk menemaninya, tetapi Dewi memintanya untuk tetap bersama para tamu. Dewi meninggalkan aula dan berjalan menuju pintu keluar restoran. Beberapa tamu melihatnya melewati bar dan menuju pintu utama. Dewi tampak tersenyum dan bahagia. Tidak ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Di luar, cuaca musim gugur yang sejuk. Suhu turun hingga 20 derajat Celcius. Dewi, yang hanya mengenakan gaun tipis, pasti merasa kedinginan. Namun, ia tidak membawa mantel karena berencana hanya berada di luar selama beberapa menit. Kamera keamanan di pintu masuk restoran merekam Dewi keluar pada pukul 21:37. Ia berhenti di dekat tempat parkir bus yang dijadwalkan akan mengantar para tamu pulang setelah resepsi. Bus itu kosong, dan para sopir sedang beristirahat di ruangan khusus. Setelah itu, kamera tidak lagi menangkap sosok pengantin wanita itu. Dewi seolah lenyap ditelan angin. Rekaman berikutnya, yang diambil 5 menit kemudian, hanya menunjukkan tempat parkir yang kosong. Dalam beberapa menit saja, Dewi menghilang tanpa jejak. Budi mulai khawatir setengah jam kemudian. Istrinya pergi mencari udara segar tetapi tidak kunjung kembali. Pria muda itu mencari di seluruh restoran, memeriksa toilet dan ruang-ruang servis. Dewi tidak ditemukan dimanapun. Pukul 11 malam, Budi keluar untuk mencari istrinya. Ia mencari di seluruh area sekitar restoran, mengintip ke dalam mobil-mobil yang diparkir dan bus. Tempat parkir itu kosong, hanya ada seorang satpam, Pak Wawan, yang tertidur di posnya. Satpam itu terbangun karena suara Budi dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Setelah Budi menjelaskan situasinya, mereka bersama-sama mencari di seluruh area sekitar. Mereka memeriksa setiap sudut dan setiap mobil, tetapi tidak berhasil menemukan pengantin wanita itu. Tepat tengah malam, Budi menelepon polisi. Petugas yang bertugas menerima laporan orang hilang, tetapi tidak menunjukkan kekhawatiran khusus. Orang dewasa terkadang menghilang karena alasan pribadi, dan mungkin saja pengantin wanita itu berubah pikiran di saat-saat terakhir. Orang tua Dewi menolak untuk percaya bahwa hal itu mungkin terjadi. Putri mereka sangat bahagia dan sangat menantikan pernikahannya. Ia tidak pernah melakukan hal-hal impulsif dan selalu menceritakan rencananya kepada keluarga. Menghilang begitu saja sama sekali bukan gayanya. Polisi memulai pencarian keesokan paginya. Inspektur Agus Santoso menginterogasi semua tamu pernikahan. Tetapi tidak ada yang melihat Dewi setelah ia meninggalkan restoran. Beberapa orang mengatakan bahwa Dewi tampak sedikit lelah. Tetapi itu adalah hal yang wajar bagi seorang pengantin.
Kamera keamanan di kota-kota terdekat tidak merekam sosok Dewi. Pada tahun 2002, kamera semacam itu masih sedikit dan jangkauannya terbatas. Polisi hanya bisa melacak rute Dewi sampai ke tempat parkir bus. Para sopir bus yang melayani pernikahan itu memberikan kesaksian kepada polisi. Ada 3 sopir, Dedi Supriyadi, Asep Gunawan, dan Herman Setiawan. Semuanya bekerja untuk perusahaan otobus PO Bintang Timur dan memiliki reputasi yang baik. Dedi menyatakan bahwa ia menghabiskan malam itu bersama rekan-rekannya di ruang istirahat. Mereka bermain kartu dan menonton TV sambil menunggu resepsi selesai. Sekitar pukul 21.30, ia keluar untuk merokok tetapi tidak melihat siapapun di tempat parkir. Asep mengkonfirmasi kesaksian Dedi. Menurutnya, ketiga sopir itu bersama-sama sampai akhir acara. Mereka tidak pernah keluar ke bus dan tidak melihat pengantin wanita yang hilang. Mereka baru mengetahui tentang kehilangannya dari polisi di pagi hari. Herman adalah yang termuda di antara para sopir, baru berusia 28 tahun. Ia baru 2 tahun bekerja di perusahaan itu tetapi telah membuktikan dirinya sebagai karyawan yang dapat diandalkan. Herman masih lajang dan tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di dekat garasi bus. Inspektur Agus memeriksa latar belakang ketiga sopir itu. Mereka tidak memiliki catatan kriminal maupun masalah dengan polisi. Rekan-rekan kerja menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tenang dan bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa membayangkan salah satu dari mereka sebagai penjahat. Pencarian Dewi berlangsung selama 2 minggu. Polisi menyisir seluruh area di sekitar restoran, memeriksa bangunan-bangunan terbengkalai dan badan air. Tim penyelamat mencari di sungai yang mengalir 1 kilometer dari lokasi hilangnya. Tidak ada hasil yang didapat. Orang tua Dewi menyewa seorang detektif swasta dan menawarkan imbalan untuk informasi mengenai keberadaan putri mereka. Pamflet dengan foto Dewi ditempel di seluruh kota. Stasiun TV lokal menyiarkan berita tentang pengantin wanita yang hilang. Budi tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Istrinya menghilang pada hari pernikahan mereka, dan tidak ada yang tahu apa yang menimpanya. Pria muda itu mengambil cuti dari pekerjaannya dan ikut serta dalam pencarian setiap hari. Ia mengunjungi rumah sakit, kamar mayat, dan panti sosial. Sebulan kemudian, pencarian aktif dihentikan. Polisi mengklasifikasikan kasus tersebut sebagai kasus yang masih berjalan dan hanya akan memeriksanya jika ada informasi baru. Keluarga Dewi terus mencarinya secara mandiri, tetapi sia-sia. Ibu Dewi, Ratna Puspitasari, tidak bisa menerima kehilangan putrinya. Setiap hari ia pergi ke masjid, berdoa agar Dewi ditemukan dalam keadaan hidup. Ia menolak untuk menyingkirkan barang-barang putrinya, membiarkan kamarnya tetap seperti sedia kala. Ayah Dewi, Suryo, berusaha untuk tetap tegar, tetapi di dalam hatinya ia hancur oleh kesedihan. Ia bekerja sebagai insinyur di sebuah pabrik lokal dan dihormati oleh rekan-rekannya. Setelah putrinya menghilang, ia tampak menua beberapa tahun. Budi tidak pernah bisa melupakan kehilangan istrinya. Ia menunggunya kembali selama beberapa tahun, tetapi perlahan-lahan ia menyadari bahwa Dewi telah tiada. Pada tahun 2006, pemuda itu pindah ke Jakarta, mencoba memulai hidup baru. Kasus hilangnya Dewi Puspitasari perlahan-lahan terlupakan. Kejahatan baru menuntut perhatian polisi, dan kasus-kasus lama disimpan di arsip. Hanya orang tua Dewi yang terus berharap akan keajaiban, menunggu kabar dari para penyelidik. Waktu menyembuhkan luka, tetapi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan utama. Apa yang terjadi pada Dewi Puspitasari pada malam Oktober itu? Pada tahun 2005, kasus pengantin wanita yang hilang itu praktis telah ditutup. Inspektur Agus Santoso telah pensiun, dan petugas polisi yang baru jarang merujuk ke arsip-arsip lama. Folder dengan foto Dewi tergeletak di arsip, berdebu dan terlupakan. Orang tua Dewi masih berharap akan keajaiban. Setiap tahun pada hari peringatan hilangnya putri mereka, Ibu Ratna membawa bunga ke restoran Melati. Ia berdiri di tempat yang sama di mana Dewi terakhir kali terlihat dan memanjatkan doa. Pak Suryo semakin tua. Rekan-rekannya di pabrik tahu tentang tragedi yang menimpanya dan berusaha untuk tidak mengangkat topik yang menyakitkan itu. Pria itu bekerja lebih keras dari biasanya,
mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun di rumah, kekosongan dan foto putri yang hilang telah menantinya. Pada bulan Maret 2005, sebuah peristiwa terjadi yang bisa saja memberi titik terang pada nasib Dewi. Sopir bus Herman Setiawan tidak masuk kerja dan tidak menjawab telepon. Direktur PO Bintang Timur, Pak Tirtayasa, menjadi khawatir dan mengirim rekan-rekannya untuk memeriksanya. Herman tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Tetangga mengatakan mereka tidak melihatnya selama 3 hari. Pintu rumahnya terkunci, tetapi jendelanya terbuka. Ketika rekan-rekannya mengintip ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Barang-barang pribadi Herman masih ada di sana. Pakaiannya tergantung di lemari, dokumen-dokumen di atas meja, uang di dalam dompet. Seolah-olah pria itu baru saja keluar dan tidak pernah kembali. Tetapi kemana ia bisa pergi di tengah malam tanpa uang dan dokumen? Pak Tirtayasa menghubungi polisi. Petugas yang bertugas mencatat laporan orang hilang, tetapi tidak menanggapinya dengan serius. Pria dewasa terkadang menghilang karena masalah pribadi atau utang. Mungkin Herman hanya memutuskan untuk memulai hidup baru di kota lain. Polisi melakukan pencarian formal, tetapi tidak terlalu antusias. Mereka memeriksa rumah sakit dan kamar mayat dalam radius 100 km. Mereka mengirim peringatan ke polisi daerah tetangga. Mereka menginterogasi rekan kerja dan tetangga sopir yang hilang itu. Rekan-rekannya menggambarkan Herman sebagai orang yang pendiam tetapi dapat diandalkan. Ia selalu datang bekerja tepat waktu dan melakukan tugasnya dengan baik. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ia menjadi lebih pendiam dan mulai menghindari interaksi dengan sopir lain. Tetangga juga tidak bisa mengatakan sesuatu yang spesifik. Herman tinggal sendiri dan hampir tidak pernah bergaul dengan siapapun. Kadang-kadang mereka melihatnya di warung lokal atau di halte bus, tetapi ia tidak pernah menyapa lebih dulu. Seolah-olah pria itu bersembunyi dari dunia. Pencarian Herman berlangsung selama sebulan tetapi tidak membuahkan hasil. Pria itu menghilang tanpa jejak, sama seperti Dewi Puspitasari 3 tahun sebelumnya. Polisi tidak melihat adanya hubungan antara kedua kasus penghilangan tersebut dan menanganinya sebagai kasus terpisah. Pada bulan Mei 2005, seorang pemancing menemukan mayat di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Pria yang tenggelam itu diangkat ke darat dan dikirim untuk pemeriksaan forensik. Menurut dokumen yang ditemukan di sakunya, itu adalah Herman Setiawan dari Surabaya. Para ahli menetapkan bahwa kematian terjadi sekitar 2 bulan sebelumnya akibat tenggelam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau perlawanan di tubuhnya. Sejumlah besar alkohol terdeteksi dalam darahnya. Kesimpulan resmi adalah bunuh diri dalam keadaan mabuk. Polisi menutup kasus hilangnya Herman. Pria itu datang ke Waduk Jatiluhur, mabuk, dan bunuh diri dengan menenggelamkan diri. Mungkin ia memiliki masalah pribadi atau depresi. Bunuh diri bukanlah hal yang aneh di negara ini, terutama di kalangan pria paruh baya yang lajang. Pak Tirtayasa terkejut dengan hasil ini. Herman tidak terlihat seperti orang yang akan bunuh diri. Ia tenang, seimbang, dan tidak pernah mengeluh tentang hidup. Tetapi seseorang bisa menyembunyikan masalah mereka bahkan dari rekan kerja terdekat. Karena Herman tidak memiliki keluarga, ia dimakamkan dengan biaya dari perusahaan. Hanya beberapa rekan kerja dari perusahaan otobus yang menghadiri pemakamannya. Hidup sopir bus yang pendiam itu berakhir setenang saat ia memulainya. Hilangnya dan kematian Herman tidak menarik perhatian kembali pada kasus Dewi Puspitasari. Polisi tidak menemukan hubungan antara pengantin wanita yang hilang dan sopir yang bunuh diri. 3 tahun telah berlalu, dan ingatan para saksi telah memudar. Orang tua Dewi melanjutkan pencarian mereka, tetapi kekuatan mereka semakin menipis. Ibu Ratna sering sakit dan jarang keluar rumah. Dokter mendiagnosisnya dengan depresi berat dan meresepkan obat. Berat badannya turun, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Pak Suryo mencoba mendukung istrinya, tetapi ia sendiri membutuhkan bantuan. Pria itu mulai minum, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kinerjanya di tempat kerja menurun, dan atasannya menyuarakan ketidakpuasan. Keluarga itu hancur di bawah beban ketidakpastian. Pada tahun 2007, orang tua Dewi memutuskan untuk mengadakan tahlilan.
5 tahun telah berlalu sejak hilangnya putri mereka, dan harapan agar ia kembali hampir tidak ada lagi. Seorang ustadz memimpin doa, mengatakan bahwa jiwa gadis itu akhirnya akan menemukan kedamaian. Budi datang dari Jakarta untuk acara tersebut. Ia tampak lebih tua dan lelah. Pria muda itu menemukan pekerjaan baru di ibu kota, tetapi kehidupan pribadinya tidak berjalan dengan baik. Kenangan akan Dewi menghalanginya untuk mencintai wanita lain. Setelah acara, Budi berbicara lama dengan orang tua Dewi. Mereka mengenang saat-saat bahagia dalam hidup gadis itu, mencoba untuk tidak memikirkan akhir yang tragis. Pria muda itu berjanji tidak akan pernah melupakan cinta pertamanya. Pada tahun 2010, kasus Dewi Puspitasari dianggap selesai. Generasi baru petugas polisi bahkan tidak tahu cerita ini. Berkas kasus dipindahkan ke arsip jangka panjang, dari mana hampir tidak mungkin untuk diambil kembali. Ibu Ratna meninggal karena serangan jantung pada tahun 2012. Dokter mengatakan jantungnya tidak dapat menahan stres selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak pernah mengetahui kebenaran tentang nasib putri satu-satunya. Ia dimakamkan di sebelah makam kosong yang disiapkan untuk Dewi. Pak Suryo menjadi benar-benar sendirian. Ia berhenti bekerja karena alasan kesehatan dan hidup dengan pensiun yang kecil. Ia jarang keluar rumah dan menghindari percakapan dengan orang-orang. Hanya setahun sekali, pada hari peringatan hilangnya putrinya, ia mengunjungi lokasi bekas restoran Melati. Pada tahun 2015, restoran Melati ditutup karena masalah keuangan. Bangunan itu dijual kepada sebuah perusahaan pengembang yang berencana membangun pusat perkantoran di tempatnya. Tempat terakhir yang terkait dengan Dewi akan hilang selamanya. Pak Suryo datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada restoran itu sebelum dibongkar. Ia berdiri di tempat parkir kosong di mana putrinya terakhir kali terlihat. Pria tua itu menangis, meminta maaf kepada Dewi karena tidak dapat menemukan atau melindunginya. Perusahaan konstruksi merobohkan restoran dan membangun gedung perkantoran modern. Tempat parkir bus diubah menjadi parkir bawah tanah. Tidak ada penyewa baru yang tahu tentang tragedi yang terjadi di sini 20 tahun yang lalu. PO Bintang Timur juga mengalami perubahan. Pak Tirtayasa pensiun, dan perusahaan itu diakuisisi oleh sebuah perusahaan induk besar. Bus-bus tua diganti dengan yang baru, dan beberapa sopir dipecat karena pengurangan layanan. Pada tahun 2020, hanya segelintir orang yang masih mengingat hilangnya Dewi Puspitasari. Pak Suryo hidup hingga usia 80 tahun, tetapi kesehatannya memburuk secara signifikan. Budi sesekali menelepon pria tua itu dari Jakarta untuk menanyakan kabarnya. Kasus pengantin wanita yang hilang menjadi bagian dari legenda urban kota. Orang-orang tua terkadang menceritakan kisah ini kepada kaum muda sebagai contoh betapa tak terduganya hidup, tetapi detail-detailnya terlupakan, dan setiap pencerita menambahkan sesuatu dari mereka sendiri. Kisah ini mungkin akan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Pada tahun 2022, sebuah peristiwa terjadi yang akan memberi titik terang pada tragedi 20 tahun yang lalu. Terkadang, kebenaran muncul dengan cara yang paling tidak terduga. 20 tahun kemudian, sebuah bus tua mengungkapkan rahasianya yang mengerikan ketika para pekerja sedang mempersiapkannya untuk dibuang. Pada bulan Juni 2022, PT Trans Nusantara memutuskan untuk membuang armada busnya yang sudah usang. Di antara kendaraan yang akan dibuang adalah sebuah bus Mitsubishi buatan tahun 1999. 20 tahun yang lalu, bus inilah yang mengangkut para tamu di pernikahan Dewi Puspitasari. Bus itu telah lama teronggok di sudut garasi, hanya digunakan untuk suku cadang. Setelah penutupan PO Bintang Timur, armadanya dijual ke perusahaan transportasi lain. Mitsubishi tua itu dibeli dengan harga murah dengan rencana untuk diperbaiki, tetapi pekerjaan itu tidak pernah selesai. Seorang pekerja, Joko Susilo, ditugaskan untuk membongkar bus itu untuk dijadikan besi tua. Itu adalah pekerjaan rutin, melepas kursi, membongkar mesin, mengambil semua bagian yang berharga. Joko telah bekerja di industri daur ulang selama 10 tahun dan tahu setiap baut dalam konstruksi bus. Pertama, ia melepas kursi penumpang dan menumpuknya di tumpukan terpisah. Kemudian ia membongkar panel instrumen dan setir.
Mesin diangkat dengan derek dan dibawa ke gudang suku cadang. Yang tersisa hanyalah badan bus dengan interior yang kosong. Saat membongkar bagian belakang bus, Joko menemukan sebuah kompartemen teknis yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Di belakang deretan kursi penumpang, ada sebuah rongga tersembunyi berukuran sekitar 1,5 meter. Akses ke sana ditutup dengan plat logam yang tampak seperti panel biasa. Joko terkejut dengan desain ini. Biasanya, semua ruang di bus digunakan secara rasional, dan rongga tersembunyi tidak dibuat. Mungkin itu adalah cacat pabrik atau modifikasi khusus untuk mengangkut barang. Pekerja itu memutuskan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Panel itu sulit dilepas. Baut-bautnya telah berkarat karena waktu dan kelembapan. Joko bekerja selama lebih dari 1 jam dengan gerinda dan linggis sebelum akhirnya berhasil membuka rongga itu. Bau aneh tercium dari sana. Bukan bau busuk total, tetapi sangat tidak menyenangkan. Joko menyinari bagian dalam dengan senter dan melihat sesuatu yang putih di dasar rongga. Awalnya ia mengira itu adalah kain lap atau pakaian tua. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah tulang belulang manusia. Sisa-sisa kain putih menempel pada kerangka itu. Pekerja itu berteriak ketakutan dan lari keluar dari bus. Rekan-rekannya berlari menghampiri, dan mereka juga melihat penemuan mengerikan itu. Mandor segera menghentikan pekerjaan dan menelepon polisi. Area di sekitar tempat pembuangan besi tua itu ditutup sebagai tempat kejadian perkara. Komisaris Polisi Budi Prasetyo tiba di lokasi setengah jam kemudian. Ia memeriksa kerangka tanpa mengeluarkannya dari rongga dan segera mengerti bahwa ia sedang berurusan dengan kasus pembunuhan. Tulang-tulang itu berada dalam posisi yang tidak wajar, dan sisa-sisa pakaian menunjukkan bahwa itu adalah seorang wanita. Ahli forensik Dr. Rina Wijaja tiba bersama timnya. Mereka dengan hati-hati mengeluarkan sisa-sisa kerangka, mengemas setiap tulang secara terpisah. Kain putih itu ternyata adalah sisa-sisa gaun pengantin yang mahal, dengan hiasan renda dan mutiara. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, para ahli menemukan fraktur depresi pada tulang temporal tengkorak. Pukulan itu dilakukan dengan kekuatan besar menggunakan benda tumpul. Kematian seketika akibat cedera otak traumatis. Tidak ada bekas luka pertahanan di tulang tangan. Sisa-sisa gaun itu memiliki noda gelap. Kemungkinan darah. Kain itu dikirim untuk dianalisis guna menentukan golongan darah dan kemungkinan jejak DNA. Sampel juga diambil untuk menentukan usia sisa-sisa kerangka. Komisaris Budi memeriksa riwayat bus tersebut. Kendaraan itu diproduksi pada tahun 1999 dan dimiliki oleh PO Bintang Timur. Pada tahun 2002, bus ini digunakan untuk berbagai acara, termasuk pernikahan dan wisata. Dalam catatan polisi, Budi menemukan berkas kasus hilangnya Dewi Puspitasari pada tahun 2002. Gadis itu menghilang dari resepsi pernikahannya pada waktu yang sama ketika bus itu diparkir di restoran. Kecocokan itu terlalu jelas. Ahli forensik mengkonfirmasi bahwa sisa-sisa kerangka itu milik seorang wanita muda berusia antara 20 dan 30 tahun. Kematian terjadi sekitar 20 tahun yang lalu, yang persis sesuai dengan tanggal hilangnya Dewi. Identifikasi akhir memerlukan analisis DNA. Pak Suryo masih hidup, tetapi kondisi kesehatannya sangat buruk. Komisaris Budi dengan hati-hati memberitahu pria tua itu tentang penemuan tersebut dan memintanya untuk memberikan sampel darah untuk perbandingan DNA. Sang ayah setuju, meskipun ia takut mengetahui kebenaran yang mengerikan. Tes genetik memakan waktu 2 minggu. Hasilnya mengkonfirmasi ketakutan terburuk. Sisa-sisa kerangka itu memang milik Dewi Puspitasari. Setelah 20 tahun ketidakpastian, keluarga akhirnya mengetahui nasib putri mereka yang hilang. Budi memeriksa berkas kasus lama dan memperhatikan sopir Herman Setiawan, yang melayani pernikahan Dewi dan bunuh diri 2,5 tahun kemudian. Mungkin ada hubungan di antara peristiwa-peristiwa ini. Penyelidik menghubungi polisi Jawa Barat, tempat jenazah Herman ditemukan. Rekan-rekan mereka memeriksa berkas kasus dan mengkonfirmasi bahwa sopir itu meninggal di Waduk Jatiluhur pada Mei 2005. Penyebab kematian resmi adalah bunuh diri. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kompartemen teknis di bus itu dibuat setelah kendaraan keluar dari pabrik. Seseorang sengaja merancang ulang struktur dan menciptakan ruang tersembunyi.
Pekerjaan itu dilakukan secara profesional oleh seseorang yang memiliki keterampilan teknis. Budi menginterogasi mantan rekan kerja Herman di PO Bintang Timur. Ternyata Herman sangat paham tentang teknik otomotif dan sering membantu mekanik memperbaiki kendaraan. Ia sangat mungkin membuat kompartemen tersembunyi di bus itu sendiri. Pak Tirtayasa, yang sudah lama pensiun, teringat bahwa Herman terkadang tinggal di garasi setelah bekerja. Ia mengatakan sedang memeriksa kondisi teknis, tetapi tidak ada yang mengawasi tindakannya. Pria itu memiliki akses ke semua kendaraan dan peralatan. Perlahan-lahan, gambaran kejahatan itu mulai terbentuk. Herman membunuh Dewi di tempat parkir dekat restoran, menyembunyikan mayatnya di rongga yang telah disiapkan sebelumnya, dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kejahatan itu direncanakan dengan cermat dan dieksekusi dengan hampir sempurna. Tetapi apa yang membuat sopir bus yang pendiam itu menjadi seorang pembunuh? Budi memeriksa latar belakang Herman tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pria itu tidak memiliki catatan kriminal, tidak menggunakan narkoba, dan tidak menderita gangguan jiwa. Motif pembunuhan tetap tidak diketahui. Tetangga Herman menceritakan beberapa detail menarik kepada penyelidik. Pada tahun terakhir hidupnya, pria itu menjadi sangat gugup dan sering tidak bisa tidur di malam hari. Terkadang tetangga mendengarnya berbicara sendiri atau berteriak dalam tidurnya. Mungkin Herman tersiksa oleh penyesalan dan tidak bisa melupakan kejahatannya. 2,5 tahun kemudian, tekanan psikologis menjadi tak tertahankan, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bunuh diri di Waduk Jatiluhur adalah upaya untuk menebus kesalahannya. Sayangnya, tersangka utama telah meninggal 17 tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk mengkonfirmasi kronologi peristiwa ini. Budi hanya bisa membuat asumsi berdasarkan bukti tidak langsung dan kesaksian saksi. Penyelidik memutuskan untuk merekonstruksi peristiwa malam Oktober 2002 itu. Dewi meninggalkan restoran untuk mencari udara segar dan pergi ke tempat parkir bus. Di sana ia bertemu Herman, yang karena suatu alasan tidak berada di ruang istirahat. Apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa ditebak. Mungkin Herman mencoba berbicara dengan pengantin wanita yang cantik itu dan ditolak, atau mungkin ada alasan lain untuk serangan itu. Bagaimanapun, ia memukul kepala gadis itu dan membunuhnya. Pembunuh itu menyembunyikan mayatnya di rongga bus yang telah disiapkan sebelumnya. Kejahatan itu terjadi hanya dalam beberapa menit, dan tidak ada yang memperhatikan apapun. Herman kembali ke rekan-rekannya dan terus bermain kartu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bus dengan mayat Dewi di dalamnya terus beroperasi selama 3 tahun lagi sampai perusahaan itu bangkrut. Tidak ada yang menduga bahwa rahasia mengerikan tersembunyi di dalam kendaraan itu. PO Bintang Timur menjual bus itu ke perusahaan transportasi lain. Pemilik baru menggunakan kendaraan itu selama beberapa tahun lagi di rute pinggiran kota. Para penumpang naik bus tanpa mengetahui bahwa sisa-sisa wanita yang terbunuh berada di sebelah mereka. Komisaris Budi mencoba menemukan sopir lain yang bekerja bersama Herman malam itu. Dedi Supriyadi telah meninggal karena kanker pada tahun 2015. Asep Gunawan telah pindah ke provinsi lain dan kehilangan kontak dengan mantan rekan-rekannya. Asep ditemukan setelah 2 minggu pencarian. Pria itu sudah berusia 68 tahun, dan tinggal di sebuah kota kecil bersama putri dan cucu-cucunya. Mantan sopir itu ingat betul pernikahan dan hilangnya pengantin wanita. Menurut Asep, Herman memang bertingkah aneh malam itu. Ia lebih pendiam dari biasanya dan beberapa kali keluar untuk merokok. Ketika polisi tiba di pagi hari, Herman tampak sangat pucat dan gugup. Asep juga mengingat detail lain. Setelah hilangnya Dewi, Herman mulai menghindari pembicaraan tentang pernikahan itu. Jika seseorang menyebut pengantin wanita yang hilang, ia akan segera mengubah topik atau meninggalkan tempat itu sama sekali. Rekan-rekannya mengira ia hanya tidak suka membahas peristiwa yang menyedihkan. Selama beberapa bulan terakhir bekerja, Herman hampir tidak berbicara dengan rekan-rekannya. Ia datang bekerja, melakukan tugasnya, dan langsung pulang. Ia kehilangan berat badan, tidak bisa tidur nyenyak, dan sering tampak sakit. Namun, ia tidak pergi ke dokter. Komisaris Budi memeriksa catatan medis Herman. Pada tahun 2004,
Sopir itu telah berkonsultasi dengan terapis tentang insomnia dan sakit kepala. Dokter meresepkan obat penenang, tetapi Herman hanya meminumnya sesekali. Seorang psikiater yang dikonsultasikan dalam kasus ini menyarankan bahwa Herman mungkin menderita gangguan stres pasca trauma setelah melakukan pembunuhan. Pria itu tidak bisa melupakan kejahatannya dan terus-menerus merasa bersalah. Motif pembunuhan tetap menjadi misteri. Mungkin Herman menderita gangguan jiwa yang tidak terdiagnosis, atau ia memiliki antipati pribadi terhadap wanita muda. Kemungkinan ketiga adalah kejahatan impulsif di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Analisis darah dari gaun Dewi menunjukkan adanya alkohol. Namun, itu bisa saja darah gadis itu sendiri. Para tamu di pernikahan minum sampanye dan minuman lainnya. Tidak mungkin untuk menentukan apakah si pembunuh mengonsumsi alkohol. Budi mencoba menemukan kerabat Herman, tetapi ternyata ia tidak memiliki kerabat. Orang tuanya meninggal pada tahun 1980 Krapon. Ia tidak memiliki saudara kandung, dan tidak pernah menikah. Pria itu hidup dan mati dalam kesendirian total. Tetangga di apartemen tempat Herman tinggal hampir tidak mengingat apapun tentangnya. Ia adalah pria yang pendiam yang tidak pernah mengganggu siapapun. Terkadang terdengar suara TV dari apartemennya, tetapi tidak pernah ada tamu yang datang. Pada bulan Agustus 2022, penyelidikan secara resmi menetapkan bahwa Dewi Puspitasari dibunuh oleh Herman Setiawan pada 12 Oktober 2002. Kasus ditutup karena kematian tersangka. Pak Suryo menerima berita ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia akhirnya mengetahui kebenaran tentang nasib putrinya. Di sisi lain, pembunuhnya telah meninggal 17 tahun yang lalu, dan keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Pria tua itu memberikan wawancara kepada surat kabar lokal, mengatakan bahwa ia memaafkan Herman. 20 tahun kebencian dan kemarahan telah padam di hatinya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan penyesalan karena tidak bisa melindungi putri satu-satunya. Budi datang dari Jakarta untuk pemakaman Dewi. Upacara itu diadakan 20 tahun setelah hilangnya gadis itu. Peti mati dengan sisa-sisa jenazahnya dibawa oleh orang-orang yang sama yang seharusnya mengusungnya pada tahun 2002. Banyak orang berkumpul di pemakaman. Kerabat, teman, mantan rekan kerja Dewi dari bank datang. Banyak yang menangis, mengenang gadis muda cantik yang seharusnya menjadi istri dan ibu yang bahagia. Budi meletakkan karangan bunga mawar putih di atas peti mati, sama seperti yang ada di buket pengantin Dewi. Ia berdiri di depan makam dan membisikkan kata-kata pengampunan. Pria itu tidak hanya memaafkan si pembunuh, tetapi juga dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Setelah pemakaman, kehidupan perlahan kembali normal. Para jurnalis menulis beberapa artikel tentang kejahatan yang terpecahkan. Tetapi minat publik segera memudar. Laporan kejahatan baru muncul, dan cerita-cerita lama terlupakan. Pak Suryo hidup 6 bulan lagi setelah pemakaman putrinya. Pada Februari 2023, ia meninggal dalam tidurnya. Tetangga menemukan jenazahnya 3 hari kemudian. Di atas meja tergeletak foto Dewi dalam gaun pengantin. Budi mengurus pemakaman pria tua itu, memakamkannya di samping istri dan putrinya. Keluarga Puspitasari akhirnya bersatu kembali selamanya. Di batu nisan tertulis, "Di sini beristirahat orang tua yang penuh kasih dan putri satu-satunya mereka." Bus tempat jenazah Dewi disimpan selama 20 tahun benar-benar dibesi tuakan. Logamnya dilebur menjadi batangan dan digunakan untuk memproduksi kendaraan baru. Rahasia mengerikan itu lenyap bersama jejak terakhir kejahatan. Perusahaan PT Trans Nusantara, meskipun tidak memiliki kewajiban hukum, membayar kompensasi kepada keluarga Puspitasari. Uang itu diserahkan kepada kerabat jauh, yang mendirikan beasiswa untuk siswa atas nama Dewi. Kisah Dewi Puspitasari menjadi pengingat bahwa kejahatan terkadang terpecahkan bertahun-tahun kemudian. Teknologi modern memungkinkan untuk menemukan bukti bahkan dalam kasus yang paling tanpa harapan sekalipun. Keadilan mungkin tertunda, tetapi ia pasti akan datang. Kasus ini ditutup selamanya, tetapi folder tebal berisi materi investigasi tetap ada di arsip polisi. Mungkin suatu hari nanti, para kriminolog akan mempelajari kisah ini sebagai contoh betapa pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran.